Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sunnah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pusaka bagi kita kaum muslimin setelah kitabullah Al-Quranul Karim. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pusaka bagi kita setelah kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Quran dan Sunnah adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan oleh seseorang dalam kehidupannya, dalam rangka menjalani kehidupan menuju atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal tersebut adalah dua hal yang esensial yang tak bisa seseorang melepaskan diri darinya. Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ala thalathah awjuh, memiliki tiga sisi atau hubungan kerja antara Al-Quran dan Sunnah dapat dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, an ya'tiya as-sunnah atau an ta'tiya sunnatu bima ata bihil Qur'an, agar sunnah menegaskan apa yang telah ditegaskan oleh Al-Quran. Contohnya, sunnah memerintahkan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Al-Quran, mewajibkan hal-hal yang diwajibkan oleh Al-Quran, atau melarang hal-hal yang juga dilarang oleh Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat perintah salat, wa aqimus shalah. Begitupun di dalam sunnah terdapat, di mana terdapat keterangan bahwa salat adalah hal yang sangat inti, yang tak bisa dilepaskan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus salah wa ita'uz zakah. Jadi hubungan kerja yang pertama adalah ketika sunnah menegaskan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran. Baik. Yang kedua, yaitu ketika sunnah menjadi mubayyinah atau mufassirah, penjelas atau pentafsir apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sunnah menjadi hal yang menjelaskan atau yang mentafsirkan apa-apa yang di dalam Al-Quran. Contohnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan salat di dalam Al-Quran, aqimus salah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan dengan detail teknis salat. Lalu bagaimana salat yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan olehnya? Disitulah fungsi sunnah datang, bahwasanya salat yang dimaksud dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah demikian, sallu kama ra'aitumuni usalli. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang cara salat yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah sunnah mentafsirkan Al-Quran. Begitupun banyak hal-hal lain yang disampaikan oleh Al-Quran dalam bentuk global, dalam bentuk umum saja. Kemudian datanglah fungsi sunnah
untuk menjelaskan dengan detail apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dengan detail sedemikian rupa. Itu hubungan kerja yang kedua antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, antara Al-Quran dengan Sunnah adalah ketika Sunnah membawakan hukum-hukum, ya, menjelaskan yang tidak dapat difahami atau sulit difahami daripada Al-Quran. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Afwan, poin ini masih masuk ke yang dua, pentafsiran dari apa-apa yang umum di dalam Al-Quran, penspesifikasian dari apa-apa yang global di dalam Al-Quran. Kemudian taudih al-mushkil, penjelasan apa-apa yang menyulitkan di dalam Al-Quran atau sulit untuk difahami di dalam Al-Quran. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah sama sekali berbuat kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Oke? Ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika 'ala sahabah. Ayat ini begitu berat bagi para sahabat. Kemudian mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim? Tadi Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezaliman apapun. Maknanya secara bahasa demikian, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang mendapatkan janji keamanan, wahum muhtadun, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan janji keamanan dan hidayah, syaratnya adalah agar seseorang harus beriman dan tak pernah berbuat zalim sama sekali. Berat. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim?" Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal ayat tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa kama tadhhabun." Bukan seperti yang kalian kira. Ya? Sesungguhnya maksud kezaliman yang ada di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Jadi maknanya, orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka yang dapat janji keamanan dan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan kezaliman apapun. Kezaliman di situ maknanya kesyirikan saja. Tidakkah kau baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ala lisani Luqman, atas melalui Luqman, ya, Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Makna zalim di ayat yang sebelumnya tadi adalah kesyirikan sebagaimana yang dimaksud di ayat ini. Sunnah membawakan tafsiran satu sama lain. Yang ketiga, fungsi sunnah untuk Al-Quran
adalah anta'tiya sunnatu bi ahkamin sakata anhal Quran. Sunnah datang membawakan hukum-hukum yang Al-Quran diam darinya. Maknanya sunnah mengharamkan hal-hal yang Al-Quran tidak menyebutkan pengharamannya. Begitupun sunnah mewajibkan hal-hal yang Al-Quran tidak mewajibkan, tidak menyebutkan kewajibannya. Ini fungsi sunnah yang terakhir. Contohnya, di mana banyak di dalam syariat kita hal-hal diharamkan namun tidak disebutkan oleh Al-Quran keharamannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud dan lain-lain. Hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, yushik, hampir saja datang satu zaman, ya, di mana seseorang, rajulun syab'an, seseorang yang dalam kondisi kekenyangan, yattaki'u ala arikatih, dia sambil senderan, sambil duduk bersantai, ya, meluruskan kakinya di atas sofanya sambil dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an, kalian pegang saja Al-Quran ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh, apa-apa yang kalian temukan dari yang halal-halal di dalam Al-Quran, maka halalkan. Wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh, apa-apa yang kalian temukan haram di dalam Al-Quran, maka haramkan. Ya, Rasul menggambarkan akan terjadinya suatu masa demikian. Dan Rasul menyalahkan hal tersebut. Langsung Rasul berkata, ala, ketahuilah, la yahillu lakumul himar al-ahli, ketahuilah, tidak halal bagi kalian, yakni haram bagi kalian, himar al-ahli, keledai. Keledai. Apakah Al-Quran menyebutkan keharamannya? Tidak ada di dalam Al-Quran. Ini aku yang menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haram atas kalian keledai. Wala kullu dhinabin minas siba', begitu juga haram atas kalian setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku. Hewan yang buas, bertaring dan berkuku, itu haram atas kalian. Disebutkankah pengharamannya di dalam Al-Quran? Tidak. Ini aku yang haramkan. Sunnah membawakan hukum-hukum yang tidak dibawakan oleh Al-Quran, yang harus juga ditaati oleh kaum muslimin, kalaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran hanya menyebutkan secara umum saja, ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taati Allah, taati Rasulnya. Jadilah Quran dan Sunnah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ciri-ciri kesesatan sebuah kelompok adalah ketika dia menyeru kepada kitabullah, kitabullah, kitabullah saja, namun tidak dia iringi dengan seruan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang membedakan umat ini dengan umat-umat sebelumnya adalah bukan hanya kitabullah yang diturunkan kepada kita. Wahyu yang diberikan kepada kita bukan hanya kitabullah. Ada satu hal lagi yang Allah berikan kepada kita sebagai pusaka, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak ada pada umat terdahulu, sehingga hancur agama mereka, sehingga punah agama mereka, dikarenakan mereka tidak melestarikan sunnah yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua hal tersebut, baik Al-Quran ataupun sunnah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah meyakini yang namanya wahyu, ada wahyul kitab dan wahyu sunnah. Wahyul kitab yaitu Al-Quranul Karim,
Wahyu sunnah segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tidak. Yang disampaikan selalu saja wahyu yang datang kepadanya. Maka sunnah wahyu, sebagaimana Alkitab wahyu. Begitupun diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di Muqaddimah Sahih Muslim dan lain-lain. Dia bercerita, kuntu aktubu kullama jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu suka menulis apapun yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu rajin aku menulis. Ila an nahatni Quraisy. Kemudian kaum Quraisy, para orang-orang tua, melarangku untuk menulis semua itu. Mereka berkata, innahu bashar yukhti wa yusib. Muhammad manusia, bisa salah, bisa benar. Afan, bukan bisa salah, bisa benar. Yardha wa yaghdab. Dia bisa ridha, dia bisa murka. Baik. Maka jangan semua kau tulislah. Jangan begitu. Begitu kepada Abdullah bin Amr bin As yang ketika itu masih sigar as-sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Fa'amsaktu 'anil kitabah. Maka dari situ aku pun menahan penulisan. Aku tak menulis lagi sudah. Aku tahan dulu. Sampai satu saat aku tanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, kuntu aktubu kullama jaa minna uridu hifdzah. Ya Rasulullah, aku selalu menulis setiap hal yang ku dengar darimu ya Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Tapi para orang-orang tua di Quraisy ini melarangku dan mereka bilang bahwasanya kau hanyalah manusia, bisa ridha, bisa marah. Mereka berkata agar aku tidak usah menulis semua hal darimu itu yang datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, seraya menunjuk, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa al-haq. Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Tulislah demi Allah, tidaklah keluar darinya kecuali yang hak. Syuf, tidaklah keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang hak. Ini rekomendasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang disampaikannya, kalaupun bukan bentuk ayat-ayat Allah, maka itu termasuk wahyu. Maka wahyu inda ahli sunnah wahyul kitab, dan wahyu as-sunnah. Tentunya kita sedang berbicara makna sunnah yang umum. Awas, dikarenakan makna sunnah ada dua. Makna sunnah dapat kita lihat dari dua sisi. Makna sunnah dari sisi khusus, dan makna sunnah dari sisi umum. Makna sunnah dari sisi khusus hanyalah satu hukum di antara 5 hukum di dalam Islam, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sunnah di sini maknanya adalah amalan-amalan yang apabila kau lakukan dapat pahala, ketika kau tak lakukan pun tak dosa. Sunnah di sini di makna yang khusus, maknanya adalah mustahab. Tayyib. Adapun sunnah yang umum, maknanya adalah segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah. Ada 3 bentuk. Sunnah qauliyah, yaitu perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah, pekerjaan-pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sunnah takririyah,
keputusan-keputusan, sikap-sikap yang diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Maka dari sini para imam rahimahumullah berkata, as-sunnatu min hadhihi an-nahiyah hiya syari'ah wa syari'atu hiya sunnah. Dari sisi sini, maka sunnah adalah syariah ini secara keseluruhan. Sunnah adalah agama ini secara keseluruhan. Dan agama ini adalah sunnah. Ketika dikatakan bahwa sunnah adalah apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah. Maka dari situ, agama ini adalah sunnah. Sunnah ini adalah agama ini. Syariat ini adalah sunnah. Sunnah ini adalah syariat ini. Diperintahkan kita untuk berpegang teguh kepadanya. Maka dari situ seringkali Allah rendengkan, Allah iringi perintah untuk mentaati Allah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul la'allakum tuflihun. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul. Seringkali Allah iringi perintah untuk mentaati Rasul dengan mentaati Allah. Maknanya apa? Maknanya tidaklah sah sebuah ketaatan kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sah sebuah ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun bentuk ibadah, bentuk pengorbanan seseorang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ibadahnya tersebut tidak dengan mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, maka ibadahnya tertolak. Dikarenakan syarat diterimanya ibadah, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, syarat diterimanya ibadah adalah dua. Ibadah tersebut yang pertama harus berdasarkan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditekankan hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Harus berangkat dari tauhid yang baik dan diniatkan ibadah tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari kalimat syahadat pertama yang kita ucapkan ketika kita bersaksi bahwa la ilaha illallah. Maknanya adalah ibadah-ibadahku, seluruh hidupku dan matiku tidaklah aku lakukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat kedua diterimanya sebuah ibadah, yaitu dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjadikan ibadah tersebut diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam teknisnya pun mengikuti contoh yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lain-lain dengan sanadnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat hal baru, menjadikan hal baru di dalam perkara kita ini, yakni dalam perkara agama, yang tidak ada contohnya, tidak sesuai dengan contoh yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Ini adalah hakikat dari kalimat syahadat kedua. Ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maknanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tiada yang lain yang aku ikuti, yang aku contoh, yang aku tauladani kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ayahku, tidak kakekku, tidak kaumku, tidak juga ayahmu, kakekmu, kaummu, tidak. Tapi yang kita ikuti adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari ketika seseorang berikrar dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan berpegang teguh kepada sunnah, maka Allah akan janjikan kemenangan dan kemuliaan. Dan dengan meninggalkan sunnah,
meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syariah ini, maka Allah janjikan kehinaan dan kekalahan yang akan menimpa kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menentang perintahnya, mengambil contoh lain selain contoh yang dibawakan olehnya, menjadikan adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan lain selain adat yang diajarkan olehnya, agar mereka tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Ya, dengan berpegang teguh kepada sunnah, maka Allah janjikan kemenangan bagi kita. Dengan bersabar, berpegang teguh atas sunnah pada syariah, maka Allah janjikan kemenangan bagi kita. Dan dengan melepaskannya, maka Allah akan janjikan kekalahan dan kehinaan bagi kita. Ikhwani rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya? Sebuah hadis yang panjang dan indah, demi Allah indah dan banyak hikmah di dalamnya. Hadis yang mengkisahkan tentang perang Uhud. Perang Uhud, perang kedua yang dialami kaum muslimin. Perang besar kedua yang dialami kaum muslimin setelah sebelumnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang di Badr. Dikisahkan di dalam hadis ini, ya, secara singkat tentang kronologis perang Uhud. Sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu salah seorang yang hadir ketika itu di perang Uhud, ikut perang Uhud bersama kaum muslimin. Oke? Perhatikan hadis ini. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajalah wa kanu 50 rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pejalan kaki, rajalah yakni para pejalan kaki di antara pasukan. Di antara pasukan ada yang menunggang kuda. Ini yang disebut faris, jamaknya fursan, knights. Oke? Ada yang berjalan kaki, troops. Okay? Rasul menjadikan para pejalan kaki ini diambil sekitar 50 orang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil. Kemudian ditempatkan di sebuah bukit, gunung, ya, ditempatkan di situ para pejalan kaki itu 50 orang. Wa ammara alaihim Abdullah ibnu Jubair, dan Rasul jadikan di antara mereka sebagai pemimpin yaitu Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Awas, Ibnu Jubair pakai jim, bukan Ibnu Zubair. Ada lagi radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan 50 orang ini di atas bukit. Fungsinya adalah sebagai archer, rumat, para pemanah, archer. Nanti mereka memanah jauh ke depan, menghadang kaum musyrikin yang datang. Demikian. Kaum muslimin di bawah dilindungi oleh panah-panah mereka. Faham? Ini taktik peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin mereka, para pasukan pemanah, siapa nama? Abdullah ibnu Jubair. Fa'ausahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul wasiati mereka, Rasul pesankan mereka dengan pesan yang singkat dan tegas. Isma', dengar.
In ra'aitumuna takhtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Wa in ra'aitumuna dhaharna 'ala al-qaum wa awta'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Apabila kalian telah melihat kita di bawah, telah mati, tubuh kita dimakani oleh burung bangkai jasad kita, jangan turun, tetap di tempat sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Dan apabila kalian lihat kita telah menang mengalahkan musuh-musuh tersebut, dan jelas kalian lihat kita telah menginjak-injak jasad mereka, jangan turun, tetap di tempat sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Lihat, tegas gak nih perintah? Jelas gak? Clear? Oke? Maknanya tetap di tempat, whatever happens, apapun yang terjadi jangan turun. Oke? Jelas perintah Rasul tersebut? Ya? Nah, Fadaral harb, mulailah peperangan berjalan. Ya? Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kaum musyrikin datang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas aib yang menimpa mereka di perang Badar sebelumnya. Mereka keluar dengan seluruh kekuatannya, bahkan dengan para wanita mereka keluar untuk berperang. Wanita-wanita nanti fungsinya di barisan belakang. Mereka membacakan syair menyemangati para lelaki berperang di depan, seraya membawa pisau wanita ini. Nanti kalau ada yang lari dari medan perang, dia tusuk, dia bunuh. Aib. Lihat moral yang tinggi sebelah situ yang ada pada mereka, kalaupun musyrik. Tayyib. Difahami ya? Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin. Bahkan aku melihat sendiri, kata Al-Barra ibn Azib, Nisa'al musyrikat, para wanita-wanita kaum musyrikin ini, yashtadidna rafi'atin thiyabahun, mereka lari terbirit-birit seraya mengangkat gamis mereka. Lari seraya mengangkat gamis mereka, sehingga tanpa mereka sadari tampaklah gelang kaki dan betis mereka. Faham? Wanita kaum musyrikin pun aku lihat sendiri, mereka lari terbirit-birit seraya mengangkat gamis mereka, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki dan betis mereka. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Okay? Mereka lari, panik. Itu wanita yang berada di barisan paling belakang. Bagaimana yang di depannya? Terbayang tidak? Sudah berantakan pasukan kaum musyrikin ketika itu. Dan kaum muslimin pun telah menghentikan pengejaran. Kaum musyrikin pergi. Mulailah kaum muslimin setelah menghentikan pengejaran, mulai mereka mengumpulkan apa yang mereka bisa kumpulkan dari ghanimah. Ghanimah adalah